Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wuri Ratna Hidayani. Oke, ya. Hari ini adalah hari Selasa. Jadi di kampus kami ini dengan pakaian adat Sunda, ya. Meskipun saya ini orang Jawa. Jadi harus taat aturan dong ya, pakai pakaian adat Sunda. Jadi pakai kebaya. Oke, nah kembali lagi. Nah, kemarin itu saya itu sudah mereview ya tentang artikel dengan indeks Scopus Q3 gitu. Nah, pertamanya saya juga insecure gitu ya. Apakah saya bisa mereview artikel dengan indeks Scopus Q3? Nah, hal-hal yang saya dapatkan ya dari mereview artikel Scopus Q3 ini sangat berharga sekali. Nah, hal ini menjadi bekal ketika nantinya saya menulis sebuah artikel kemudian akan dipublikasikan ke Scopus itu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa artikel atau publikasi Scopus itu merupakan syarat khusus ya atau menjadi kewajiban ya bagi dosen itu ketika nantinya akan menjadi syarat ketika akan naik dalam jabatan akademik dosen begitu ya. Nah, hal-hal yang saya pelajari dan hal yang saya dapatkan itu adalah ternyata ketika kita insecure gitu ya untuk memulai menulis itu ya itu merupakan suatu kesalahan. Ternyata ketika saya review itu ada ya banyak beberapa hal-hal yang belum pas dalam segi penulisan ya, baik itu dari ejaan ataupun dari kerapihan penulisan ataupun dari syarat yang menjadi hal yang wajib dalam penulisan artikel tersebut. Tentunya harus memenuhi template, kemudian aturan-aturan penulisan ya, ejaan itu juga itu hal yang harus dipatuhi. Nah, hal yang menarik itu adalah metodologi penelitian. Banyak sekali ya autor atau penulis itu belum memperhatikan tentang peraturan-peraturan dalam metodologi penelitian dalam sebuah artikel. Nah, itu ya. Terkadang ya sudah betul ya desainnya ini tetapi dalam perhitungannya belum tepat ya, seperti itu. Kemudian sudah betul dalam perhitungannya, dalam penyajian uji statistiknya ternyata dalam interpretasinya belum tepat gitu, seperti itu. Atau juga dalam penyajian interpretasinya, kemudian dalam diskusinya, seperti itu. Nah, hal ini menjadi bekal ya bagi kita para penulis-penulis yang akan memulai dalam sebuah publikasi. Jadi tidak usah khawatir ya dalam menuliskan sebuah artikel dan ingin mempublikasikannya ke jurnal yang terindeks Scopus ya, seperti itu. Gitu ya. Sehingga dalam hal ini bekal apa saja yang harus dipersiapkan bagi seorang penulis ya atau autor dalam mempersiapkan agar artikelnya itu di-accepted oleh editor pada jurnal yang ingin kita tuju. Pertama adalah kita harus belajar bagaimana cara penyusunan tata bahasa, ejaan. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua adalah otomatis adalah metodologi penelitian ya. Seorang autor itu harus mengetahui akan menggunakan desain penelitian yang mana, kemudian teknik samplingnya bagaimana, populasi sampelnya siapa, cara pengambilan sampelnya bagaimana, instrumennya apa, analisis data yang akan digunakan itu apa. Nah, itu juga harus diperhatikan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga keterampilan dalam penyajian, kemudian keterampilan dalam interpretasi data ya, kemudian kemampuan dalam mengulas ya, menyajikan, menginterpretasikan, dan dalam pembahasan atau discussion, seperti itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, belum lama saya juga mereview
pada artikel Scopus Q1. Waduh, ini ya, saya pas di invitation gitu ya, di dalam email itu, waduh ini udah Q1 gitu ya, apa saya mampu apa enggak. Pasti kan jurnalnya lebih menantang gitu ya dalam mereview itu ya. Nah, kemudian saya review ya, itu juga sama, tidak jauh dengan Q3 tadi. Dari segi ejaan, metodologi penelitian, kemudian pemaparan atau interpretasi ya, penyajian hasil, itu juga meskipun dia itu sudah apa ya, istilahnya mohon maaf ya, mungkin sudah gelarnya tinggi gitu ya, tapi ya itulah, kesalahan-kesalahan dalam penulisan itu juga menjadi pembelajaran bagi seorang reviewer ya, ketika nanti juga kita tentunya dituntut untuk menulis sebuah artikel dan mempublikasikannya dalam jurnal yang terindeks Scopus. Begitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan mudah-mudahan teman-teman jangan insecure atau underestimate ya, apakah saya mampu atau bisa, pasti bisa seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.